البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalimat ma ini adalah umum. Alladzi tad'una min dunillah. Apa saja yang kalian seru dari selain Allah. Ya kan? Baik ini benda mati. Ya kan? Baik ini yang berakal atau yang tidak berakal. Yang berakal berupa seperti apa? Para wali, para nabi, atau para malaikat. Dan yang tidak berakal seperti apa? Pohon dan yang lainnya. Bagi yang berakal yang seperti jin, syaitan. Ya kan? Akhbiruni, apa yang kalian seru dari selain Allah. Ya kan? Apa yang kalian seru, apa yang kalian panggil, apa yang kalian minta dari selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri. Jika Allah menghendaki aku dengan suatu madarat, apakah mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah bisa menyingkap madarat yang Allah berikan kepadaku? Au aradani birahmatin, atau Allah menginginkan padaku suatu rahmat. Apakah apa-apa yang kalian seru dari selain Allah tadi mampu menahan rahmatnya Allah? Ya kan? Jika Allah menghendaki padaku dengan suatu rahmat darinya, apakah apa yang kalian seru dari selain Allah tadi mampu menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya enggak akan mampu. Jawabannya enggak akan mampu. Ini pertanyaan yang jawabannya gamblang, enggak perlu diungkapkan, bahwasanya enggak akan mampu. Apa yang Allah inginkan dengan suatu madarat pada orang tertentu, enggak akan sesembahan-sesembahan yang mereka seru dari selain Allah mampu untuk menyingkapnya, menghilangkannya. Demikian juga rahmat yang Allah inginkan, ya kan, pada orang tertentu, pada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada selain beliau, pada kita semuanya, enggak akan semua yang mereka seru dari selain Allah tadi mampu untuk menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fauzan, sini, kamu di situ. Sini, dekat sini. Perhatikan. Jadi enggak ada yang mampu menahan baik itu madarat ataupun rahmat yang Allah inginkan pada semua apa yang ada dalam di muka bumi ini. Maka kalau itu ayatnya sangat gamblang. Jadi siapa saja yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa wali yang dikubur atau pohon atau tempat yang dikeramatkan, jin, syaitan, baik ini makhluk yang paling dekat kepada Allah, yakni para malaikat dan para nabi, para utusan, ya kan, yang disuruh dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu perkara khusus. Hanyalah Allah yang mampu menghendaki, yang mampu menguasai. Jika diinginkan oleh seorang dari selain Allah, maka enggak ada seorang pun, enggak ada siapapun yang mereka suruh tadi mampu menyingkap madarat yang Allah berikan, yang Allah timpahkan, dan juga akan enggak mampu menahan rahmat yang Allah inginkan pada seseorang. Dan dengan demikian ayat ini sangat gamblang. Ayat ini sangat gamblang bantahan terhadap siapapun yang menyeru kepada seorang yang dikubur. Maka dengan demikian apa gunanya penyebutan istilah bahwasanya mengingkari syirik kuburan dengan istilah Wahabi? Mengingkari syirik, mengingkari keyakinan-keyakinan pada benda-benda mati adanya bisa nolak balak, bisa membawa manfaat. Ini semuanya adalah terbantah dengan ayat ini, maka enggak ada manfaatnya mereka menyebut bahwasanya Wahabi. Bahkan ayat ini telah menetapkan itu semuanya. Menetapkan tidak adanya yang mampu menolak madarat kecuali Allah, enggak ada yang mampu menolak rahmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Enggak ada yang mampu. Hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah itu mampu menahan rahmatnya Allah yang Allah inginkan kepada seorang hamba tertentu? Enggak akan mampu. Nah, jadi kul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradaniyallahu. Ini khitabnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Rasulullah yang diutus kepada kita. Jika Allah menghendaki padaku suatu madarat, hal hunna kasifatu durri. Hunna ini kembali kepada siapa? Tadi ma, yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Berupa batu, berupa jin, ya kan? Berupa dukun, berupa yang dikubur, berupa orang yang katanya memiliki
ilmu-ilmu tertentu dan yang lainnya dengan mereka istilahkan mampu membantu murid-muridnya yang tertempa musibah dari jarak jauh. Ini enggak akan ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah Al-Qur'an yang memberikan pertanyaan ini kepada kita semuanya, kepada Bani Adam. Dan kita beriman dengan ayat ini, maka itu istilah Wahabi atau semisalnya enggak ada maknanya, enggak ada gunanya kecuali apa? Kecuali propaganda, kecuali provokasi, kecuali apa? Opini untuk menjauhkan kaum muslimin dari dakwah ilallah, daripada duat ilallah subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan, ya kan, kita mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran, ya kan, makanya apa? Teroris dan semisalnya pemberontak. Ini semuanya adalah ucapan dari orang-orang yang memiliki keinginan jahat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kaum muslimin tidak mendengarkan dakwanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mendengarkan para duat ilallah, para da'i ilallah ta'ala menyuarakan kebenaran. Dan itu adalah termasuk para syayatin, para syaitan yang menghadang manusia di tengah-tengah jalan, membuat batu sandungan terhadap dakwanya para anbiya. Maka perhatikan di sini, perhatikan bahwasanya ayat qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dzurrin hal hunna kasifatu dzurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Ini ayat yang sangat gamblang. Mereka yang mempelajari ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab, mengetahui bahwasanya kul afara'aytum ma. Kalimat umum. Apa saja yang kalian suruh dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian panggil, yang kalian mintai. Ya kan? Jika Allah menghendaki suatu rahmat atau suatu madarat pada diri orang tertentu, enggak akan mereka yang mereka suruh dari selain Allah tadi mampu untuk menghindarkan madarat atau mampu halangi rahmat jangan sampai datang kepada seseorang. Wa dzan qaulu ta'ala walladzina tad'una min dunihi. Walladzina tad'una min duni walladzina. Tengok, alladzina ini adalah isim apa? Mausul maknanya umum. Dan mereka-mereka yang kalian seru dari selainnya, selain Allah. Ma yamlikuna min kitmir, mereka enggak memiliki walaupun kitmir. Kitmir apa? Kitmir itu adalah apa? Apa siapa untuk makna kitmir? Kulit ari kurma, selaput putih yang ada dalam biji kurma. Biji kurma yang hari-hari kita makan setiap sore di sini. Itu ada ari-ari putih di situ, tipis itu. Itulah kitmir. Itu saja enggak punya, enggak mampu memiliki. Ma yamlikuna min kitmir. Itu saja mereka enggak memiliki. Mereka-mereka yang kalian suruh dari selain Allah itu tidaklah memiliki walaupun ari-ari di biji kurma itu yang begitu tipis. Bagaimana mau mendatangkan rezeki banyak, menolak madarat, menolak sakit, ya kan? Bagaimana mau membawa larisnya suatu jual beli, suatu perdagangan? Bagaimana bisa menghalangi perdagangan orang yang sudah laris, yang sudah maju? Padahal selaput putih aja enggak, selaput putih yang dalam biji kurma enggak memiliki sama sekali. Dan ini Al-Quran, ini bukan Quran, bukan surat kabar, bukan cerita dongengnya para dukun, tapi ini Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu. Ya kan? Walladzina tad'una min dunihi, dan mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah, ma yamlikuna min kitmir. Mereka enggak memiliki walaupun ari-ari dalam biji kurma itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian seru mereka-mereka itu yang dari selain Allah tadi, tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u mustajabu lakum, dan jikalaulah mereka mendengarkan, enggak akan mampu mengijabahi kalian. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Jadi berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik. Siapa yang mengatakan syirik? Allah di sini. Wal yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan syirik hukumnya apa? Kufur. Syirik hukumnya apa? Kemurtatan dari Islam. Nah, maka itu dengan demikian siapa yang menyuruh dari selain Allah, siapapun dia, orangnya yang itu khusus bagi Allah yang mengabulkannya, mengijabahinya, maka hukumnya kufur, hukumnya syirik. Musyrik dan kafir ini sama saja. Penyebutan
kafir, penyebutan musyrik ini sama saja. Musyrik ya kafir, kafir ya musyrik. Cuma kebanyakan diitlaqkan kepada orang kafir adalah musyrik. Nah, jadi musyrik dan kafir itu sama saja. Jadi yang mengkafirkan orang-orang yang menyuruh dari selain Allah itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya kan? Bukan Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Qayyim, ya kan? Bukan Syekh bin Baz, bukan Albani, bukan Syekh Muqbil, bukan yang lainnya, tapi Allah yang menamai bahwasanya doa mereka kepada selain Allah itu adalah dihukumi syirik wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ya kan? Seperti tadi yang kita sampaikan dalam khutbah Jum'ah, ya kan? Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Kabura. Apa makna kabura? Berat, besar. Amat berat, amat besar atas musyrikin apa yang engkau serukan mereka kepadanya. Apa yang kau seru mereka itu kepadanya. Kepada apa? Kepada iqamatuddin. Ya ini berupa tauhid, kepada apa? Istima'u ala tauhid, kepada berkumpul di atas tauhid. Ini yang menjadikan beratnya kaum musyrikin. Tengok, musyrikin mana saja. Musyrikin yang mereka gandrung dengan demokrasi juga berat dengan tauhid. Musyrikin yang gandrung dengan hukum dari selain Allah juga berat dengan tauhid. Musyrikin yang mereka meninggalkan sholat juga berat dengan tauhid. Musyrikin yang mereka menyeru para wali juga berat dengan adanya tauhid. Kalau manusia ini bersatu di atas tauhid, mereka ini sangat berat. Maka mereka upayanya apa? Untuk menghadang, membendung. Nah, dengan membuat provokasi-provokasi yang digelar di pertengahan kaum muslimin sebagai batu sandungan, sebagai rentangan jalannya dakwah dan para duat. Dan ini nggak bisa dibantah lagi kecuali orang yang memang sudah hatinya buta, bukan matanya yang buta, tapi hatinya buta. Maka itu kita dapat sekarang ini, ya kan? Para intelijen yang diinteli, apakah orang sufi? Mana orang sufi dicari-cari beritanya, omong apa orang itu, mau kemana arahnya, apa gerakannya, enggak ada. Tapi yang diinteli siapa? Orang yang membawakan memberantas syirik, memberantas kekufuran, memberantas bid'ah, memberantas maksiat, yaitu. Nah, maka kemudian dengan para intelijen yang miliknya kufar Amerika dan kawan-kawannya, kemudian datang ke orang-orang yang membuat tarekat, Allah, kayak entok-entokan itu, tahu entok-entokan? Antum tahu entok? Entok itu apa? Tahu entok? Ya tahu. Nah, warnanya apa? Nah itu. Nah, biasanya yang di mobil-mobil yang putih-putih itu namanya apa? Jamaah entok, entok-entokan. Nah itu. Nah itu yang apa kepalanya? Allah. Apakah di sana kemudian orang-orang Amerika, orang-orang kafir itu mengirim intelnya kepada mereka? Mbok yo sampai bungkuk kamu ilallah, wis kita enggak merasa terganggu. Tapi itu yang mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, mengingkari khurafat. Ini rokok haram dan semisalnya, itulah yang perlu kita waspadai. Inilah misinya kufar, misinya Amerika dan kawan-kawannya dan antek-anteknya dimanapun mereka berada yang sekarang ini menebar di pertengahan dunia kaum muslimin. Nah, itu perhatikan. Tengok di situ. Jadi wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini antum perhatikan. Dan nanti pada hari kiamat mereka yakfurun. Ini kembali kepada siapa? Yakfurun. Ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', ya kan? Di sini ada dhamir siapa? Hum. Hum siapa sih? Walladzina tad'una min dunihi. Mereka-mereka yang kalian suruh dari selain Allah. Nah, mereka itu nanti yang kalian suruh dari Allah akan mengingkari kesyirikan kalian di saat kalian masih di muka bumi. Dengan demikian yang mengatakan bahwasanya mereka adalah musyrikun, perbuatan mereka adalah syirik, ini bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka sendiri yang memberi rezeki kepada mereka, yang beri umur kepada mereka, ya kan? Yang memberi kesehatan kepada mereka. Ini yang menghukumi dan menamai mereka ini adalah syirik dan musyrikun. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan siapa-siapa, bukan Ibnu Taimiyah, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Muslim, bukan Imam Tirmidzi, bukan yang lainnya, bukan para sahabat, bukan para nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum.
Kemudian apa sekarang gunanya? Wahabi, mereka Wahabi, mereka Wahabi. Seharusnya kalau mereka jujur, mereka adalah Qur'ani. Nah, mereka adalah ikut jalannya Allah. Nah, dan kita ini hamba-hamba Allah, tapi kita ini apa? Orang-orang yang menentang aturannya Allah. Seharusnya begitu. Tapi mereka bohong. Ya kan? Bohong, sehingga dengan kebohongan mereka itu, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dikondisikan apa? Jama'atut takfir. Pengikutnya Muhammad Abdul Wahab. Suka ngabirkan kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka sendiri telah terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya apa? Ramatni bida'iyah wan salat. Nah, ramatni bida'iyah wan salat. Artinya apa? Dia melempar tainya kepadaku. Ya kan? Kemudian dia menyelinap. Nah, dia sendiri yang membawa tai. Kemudian orang lain apa? Disuruh apa? Suruh mengakui tai yang dia tinggalkan. Kemudian dia nyelinap. Mereka sendiri seharusnya mereka sendiri yang mereka itu adalah para teroris. Kenapa para teroris? Karena mereka yang membuat opini buruk terhadap dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah. Menteror manusia supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Menakut-nakuti. Apa menateror? Menakut-nakuti. Mereka sendiri yang menakut-nakuti manusia supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah dan supaya menjauh dari para da'i kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka sendiri pada dasarnya adalah para teroris, irhabiyun. Mereka itu adalah irhabiyun. Nah, ini kan balik as-syahid al-ghaib, supaya yang hadir ini menyampaikan kepada yang gaib. Mudah-mudahan kalimat ini sampai kepada mereka, kepada telinga-telinga mereka. Mereka itulah yang irhabiyun, mereka itulah yang dikatakan teroris. Bahasa Arabnya teroris adalah apa? Irhabi. Ya kan? Teroris itu maknanya adalah irhabi. Teror bahasa Arabnya irhab. Arhaba yurhibu irhaban, menakut-nakutkan. Nah, yang menakuti dikatakan irhabi. Teror itu perbuatan. Teroris adalah yang melakukan perbuatan teror tadi. Mereka sendiri yang menteror kaum muslimin supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh itu Amerika dan kawan-kawannya adalah termasuk para teroris. Dan tolong didengar. Nah ini. Ya kan? Sehingga kenapa? Buktinya, ya kan? Buktinya mereka sendiri mengintai Ahlus Sunnah wal Jamaah di saat mereka memberantas kesyirikan, mengomentari syiriknya Nasara, syiriknya Yahud, yang mereka juga menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Uzair, ya kan? Nasara menyuruh siapa? Ya, Isa alaihi salam. Nah, itu. Mereka sendiri yang melakukan kesyirikan. Karena mereka merasa terkomentari, terbantah dengan ayat ini, akhirnya apa? Nah, yang dijadikan momok keburukan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka nggak akan mampu lagi mau menghapus ayat ini dari mushaf. Dihapus satu akan dicetak ribuan mushaf. Mau dihapus? Nah, ayat ini mau dihapus, mau dibakar, itu mushaf Quran itu dibakar, taruhlah 1 juta nuskho itu, atau 1 triliun nuskho akan cetak lagi, ya kan? Dari dadanya kaum muslimin yang mereka telah menghafal Al-Quran dengan lipat ganda nuskho. Jadi dengan demikian mereka nggak akan mampu. Maka oleh itu bisanya apa? Mampunya apa? Bisanya apa? Teroris. Itu saja yang dikumandangkan. Takfiri, ya kan? Radikal dan radikal. Itu yang diinginkan. Ya kan? Memang benar ada para radikalisme seperti bom bunuh diri dan semisalnya itu. Kita mengingkari, kita nggak menyetujui, bahkan kita mengkutuk hal-hal tersebut. Ya kan? Baik. Jadi kemudian wala yunabbi'uka mislu khabir, Siapa khabir di sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kalian omongkan bahwasanya sesembahan kalian dari sana itu mampu menyingkap ini, mampu menolak ini, mampu membawa ini semuanya adalah dusta. Fahuwa yadhkurul ayat al-Qur'aniyah wal hadis an-nabawiyah. Fahuwa kembali kepada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ayat Al-Qur'an, menyebutkan hadis Nabawi, wa yumkin an yastafida kullu shakhsin min dzalikal kitabi walhamdulillah. Dan mungkin juga setiap orang akan mengambil faedah dari kitab tersebut dan segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini yang telah kita baca tadi, ayat Al-Qur'an, bukan bikinannya manusia. Bukan bikinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bikinannya para malaikat. Ya. Yang menghukumi mereka syirik adalah Allah SWT. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Mau bilang apa? Maka
Kita bilang Wahabi, Wahabi. Dengan kalimat itulah dakwah Ahlussunnah ini menyebar. Karena mereka yang sering komentar Wahabi itu dengar oleh orang lain. Orang lain akhirnya meneliti. Benar toh Wahabi itu kayak apa? Kayak apa Wahabi itu? Yang mereka sebut-sebut Wahabi itu. Akhirnya apa? Hari demi hari, waktu demi waktu, akhirnya terus banyak yang kecantol dengan apa? Ayat Al-Quran yang mengingkari kesirikan yang mereka dulu lakukan. Kemudian dari situlah banyak manusia yang bertaubat, yang meninggalkan khurafat, meninggalkan bidah, meninggalkan dhalal, meninggalkan kesirikan dan kekufuran dan yang lainnya. Ini semuanya adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak manusia yang mereka mengingkar dengan apa? Ingkar TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat, preketek. Ya kan, hari-hari ya tahayul, hari-hari ya bid'ah, hari-hari ya khurafat, disebar di seluruh Nusantara ini. Nah, itu. Karena mereka bodoh, enggak mau mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dari orang-orang yang membawakan dengan apa? Niat yang ikhlas, dengan ittiba yang benar, ya kan. Figurnya adalah orang-orang lulusan Chicago, lulusan IAIN dan yang semisalnya. Nah, jadinya apa? Terkibuli. Tertipu. Nah, seolah-olah sudah jadi ahlu tauhid, ternyata apa? Ternyata di atas kesesatan tidak terasa. Ahlu tauhid yang benar-benar menyuarakan dakwah yang benar dibenci, dijadikan momok di tengah-tengah kaum muslimin, dikatakan dapat takfiri, teroris dan jumlah pemberontak dan yang semisalnya. Qatalahumullah. Nah itu, qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Baik, soal tsani, pertanyaan kedua, mal maqsudu bin najd alati warada dzikruha fil hadis ahya najdul Hijaz am najdul Iraq. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kalimat najd yang datang penyebutannya dalam hadis? Apakah najd itu adalah najd yang ada di Hijaz, yakni di Saudi Arabia sana, ataukah najd yang ada di Irak? Ya. Karena kalimat najd ini bisa ada yang di Irak sana, bisa ada yang di Riyadh sana, Hijaz. Jawabannya alladzi yadhharu anna tasmalu hadza wa hadza. Ini kejujurannya Sang Muqbil rahimallahu taala. Ini suatu insaf yang kadang kita enggak menjumpai di tempat yang lain, dalam kitab yang lain, atau dalam orang yang seorang selain beliau. Kenapa? Karena yang sering kita dapati kalimat najd ini dituangkan kepada najd Irak. Orang-orang najd dari Riyadh sana itu berlepas diri dari najd yang tertera dalam hadis tersebut. Itu bukan najd kami, tapi najd kalian di Irak sana, gitu. Tapi Sang Muqbil mengatakan ini mencakup najd ini, itu ya najd yang ada di Irak sana, najd yang ada di Saudi sana, di Riyadh sana, di daerah Yamama sana. Mencakup ini dan itu. Kenapa? Karena fan najd ibaratun amma irtafa'a minal ard. Karena najd itu, kalimat najd adalah suatu ungkapan yang menggambarkan tentang apa yang menggunduk dari belahan bumi ini. Yang sifatnya tinggi. Amma irtafa'a minal ard ini sifatnya di sana adalah dataran yang tinggi. Nah, jadi najd itu adalah suatu ibarat yang menggambarkan tentang dataran yang tinggi yang ada di sebagian belahan bumi ini. Wal Iraqu murtafi'un. Dan Irak itu sendiri termasuk apa? Termasuk datarannya tinggi. Maka dinamai dengan najd. Fayusamma najdan. Maka dinamai najd. Wa kadza ayatun al-yamamatu wa ghairuha. Fa huwa murtafi'un wa yusamma najdan. Demikian juga Yamama. Yamama ini adalah Ardul Yamama yang kemarin telah kita singgung dalam pertemuan yang lalu. Bahwasanya Khalid bin Walid rahimahullah ta'ala mengutus utusannya berapa? 200 tentara yang berkuda. Diutus oleh Khalid supaya datang ke Yamama. Sampai di Ird, di sana, ya kan, dipesan, siapa yang kalian jumpai dari manusia, ambil, bawa. Ya kan? Akhirnya mendapati siapa? Di Ird saya menjumpai pada Muja'ah. Muja'ah ini adalah seorang dulu yang pernah yang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muja'ah ini, ya kan, ditangkap oleh bala tentaranya Khalid bin Walid, ya kan, dengan bersama 23 orang. Telah dibawa kepada Khalid bin Walid, ya kan. Karena apa? Karena di Yamama ada orang yang mengaku apa? Nabi itu Musailamah al-Kadzdzab.
di mana di sana itu banyak manusia, di saat itu banyak yang murtad dari kalangan ahlu Badawi. Orang-orang yang kasar, orang-orang yang kasar dalam peradabannya, sehingga setelah itu banyak yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Sementara Mujah ini seorang sahabi ini, ya kan, diam atas keberadaan Musailamah al-Kadzdzab ini, ya kan. Dengan diamnya inilah maka dia ikut tersweeping dan dibawa oleh tentaranya Khalid bin Walid, ya kan. Tapi dia mengaku, ya kan, saya dulu pernah wahai Khalid, ya kan, saya datang kepada Nabi dan saya termasuk membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya hari ini seperti dulu belum berubah, ya kan. Kata Khalid bin Walid, diam kamu, ya kan, dan ridhamu dan diam kamu ini menunjukkan engkau ini adalah termasuk dari kalangan mereka. Karena kamu kenapa enggak memberitahu kami? Kenapa kamu enggak menyampaikan udurmu? Dan jangan sebagaimana yang lain menyampaikannya. Kemudian Mujah meminta maaf, ya kan? Kalau kamu ya maafkanlah saya. Itu semuanya. Katanya apa? Ya saya maafkan darahmu, tapi ya kan, jiwaku merasa enggak enak, merasa sempit, ku tinggalkan kamu masih hidup. Nah, kenapa? Karena dia memiliki kemampuan untuk mengingkari, yang dimampuan untuk lapor kepada Khalid bin Walid dan yang lainnya, melepas diri dari Musailamah tadi. Kenapa dia diam? Nah, ini diamnya seorang pada ahlul batil. Kalau dia kena panahnya ahlus sunnah, ya jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu bersama ahlul batil, bersama ahlul bidah, bersama mereka ketika terpanah dengan panahnya ahlus sunnah, ya janganlah menyesali kecuali dirinya sendiri. Ini kisahnya Khalid bin Walid ketika mengutus 200 kendaraan berkuda yang menyweeping para orang-orang yang murtad dari kalangan ahlu Yamamah, yang jaraknya antara Riyadh dengan tempat tersebut adalah sekitar 150 km dengan ukuran sekarang ini. Nah, di sana inilah dikatakan Yamamah. Ini banyak dari kalangan itu, waktu itu banyak yang murtad. Maka itu dikatakan di sini kemarin bahwasanya dari Najd muncul huru hara, muncul fitn. Nah, maka itu di sini jujurnya Syekh Muqbil rahimahullah taala tidak memihak dalam suatu posisi tertentu, tapi mengatakan bahwasanya kalimat Najd yang di situ muncul huru hara adalah mencakup Najd yang ada di Irak, Najd yang ada di Najdnya Saudi Arabia juga tidak jauh dari kemungkinan, tapi tidak akan istimror. Apa artinya istimror? Tidak harus senantiasa dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman di situ muncul sumber huru hara, sumber malapetaka. Nah, tapi pada suatu saat datang, pada suatu saat enggak ada. Makanya walakin ikhwanuna najdiyin yuriduna ayyarmu bi ahlal Iraq. Nah, kan tapi saudara-saudara kita, kata Syekh Muqbil, dari kawan-kawan kita orang-orang Najd menginginkan dengan lafaz Najd tadi, ini orang Irak yang orang Irak yang tersebut dalam hadis tersebut. Karena banyak para khawarij yang muncul dari Irak. Paham? Karena banyak khawarij yang muncul dari negeri Irak seperti Haruriyah. Ini di Irak dulu. Nah, dari sini ikhwan-ikhwan kita, kata Syekh Muqbil, dari Najd mereka ingin berlepas diri dari lafaz Najd yang tertera dalam hadis tadi, bahwasanya Najd Irak sajalah yang termasuk dalam hadis tersebut. Tapi yang benar adalah fadhar annahu yashmalu hadza wa hadza, dan yang zahir kalimat Najd tadi adalah mencakup Najd yang ada di Najd sekarang ini dan juga ada yang di Irak. Wa in ja'a fi ba'd riwayat al-Iraq, sekalipun datang dalam sebagian riwayat adalah lafaz al-Iraq, yakni Irak. Fa huwa yahtamilu, maka ini adalah ada kemungkinan. Ini kurang tak insyaallah yahtamilu. Bidalun annaha kullaha fil masyriq. Kenapa? Karena semuanya, karena Najd itu semuanya di timur. Najd juga di timur, Najdnya Najd di Riyadh juga di timur, Irak juga di timur. Paham? Jadi hitungan dari sisi Madinah, ya kan, arah Riyadh juga di timur, Irak juga di timur, maka semuanya di timur. Nah, karena mereka semuanya di timur, maka mencakup ini dan ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna syamsa tatlu baina qarnay syaitan fa kulluha fil masyriq. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya matahari itu terbit di antara dua tanduknya syaitan, maka seluruhnya di timur. Ya kan? Karena apa? Karena dari Najd terbit muncul tanduknya
syaitan. Kemarin dalam hadis yang telah kita bacakan, mana kemarin itu? Pada halaman berapa? Pada halaman 92, yaitu bahwa biatatlu qarnu syaitan. Nah, dari najat itulah muncul terbit apa? Nah, terbit matahari dari apa? Dari tanduknya syaitan. Hunaka zalazil wa hunaka fitan. Nah, artinya bahwasanya jadi yang dimaksud dengan hadis tadi adalah mencakup antara najat yang ada di Riyadh, ya kan, di negeri Saudi Arabia, dan juga najat yang ada di Arab. Kalau itu dikatakan mencakup ini dan ini dan bahwa an-naw yasmalu hadza wa dan yang adalah mencakup najat ini dan najat yang itu, najat yang ada di Irak dan najat yang ada di Saudi Arabia, yang ada di daerah Riyadh sana, yang ada di negeri di kota Yamamah. Yang telah kita lewati bahwasanya di sana waktu itu banyak orang yang murtad. Banyak yang murtad yang sekitar waktu itu Khalid bin Walid mengutus, ya kan, para tentaranya sekitar 200 penunggang kuda. Mereka dipeseni siapa saja yang kalian dapati maka diambil. Di antaranya adalah Muja'ah. Muja'ah ini adalah seorang sahabi yang di situ dia mendiamkan tentang keberadaannya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Maka sehingga dengan demikian walaupun dimaafkan, tidak dipenggal lahirnya oleh Khalid bin Walid, tapi ya kan, artinya Khalid bin Walid tidak bersih tentang keberadaan dia. Enggak lega. Dengan di sini kita mengerti bahwasanya Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada, selama tidak mukroh harus bicara benar. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlut Tauhid harus ngomong benar dimanapun mereka berada, kecuali dalam keadaan mukroh. Dan ikroh dalam kalimat kufur diantaranya adalah harus adanya apa? Minimal diikat atau dipukul. Ya kan? Baru dituduh teroris, dituduh langsung apa? Lata, ya kan? Lata membela kekufuran, membela kesyirikan dan yang semisalnya. Ini bukan ikrar, bahkan termasuk bahaya dalam berakidah. Ya kan? Dan kemarin telah kita lewat dalam syarah Nawaqidul Islam bahwasanya ikrar ini juga masuk dalam hal-hal seperti diancam dan yang semisalnya. Takut yang memang sangat besar takutnya. Tapi kalau sekedar sekedar dia tinggal di pertengahan musyrikin, enggak ada bahaya apa-apa, takut karena dunianya nanti akan tidak lancar, tidak selamat dunianya, hartanya, misalnya kedudukannya, kemudian dia mengikuti jejaknya musyrikin dalam perbuatan yang zahir, ini adalah tidak ada uzur, ya kan? Tidak ada uzur dalam hal tersebut, dalam masalah kesyirikan, dalam masalah kemurtatan, dalam masalah kekufuran. Maka ini tolong diperhatikan. Karena bukan semua ikrah ini hukumnya sama. Keterpaksaan itu seperti seorang dipaksa dalam masalah hartanya, ini beda dengan masalah dipaksa supaya ngomong kufur. Ini beda ditingkat-tingkatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sekarang ini karena kedudukan, karena kedudukan dunia saja sudah dijual agamanya. Baik, soal waktunya sudah mau habis ya? Gimana waktunya? Ya, kita cukup sampai di sini dan kita baca lagi pada pertanyaan dengan soal yang ketiga. Tolong ini para ikhwan disiapkan menu untuk buka puasa. Alhamdulillah.